sudah terhubung ya. Kita akan coba dengan Bang Ihsanuddin Nursi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, kita telah terhubung dengan Bang Ihsanuddin Nursi di ujung telepon sana. Minal aidin wal faidin, Bang Ihsanuddin Nursi, mohon maaf lahir dan batin dari Radio Silaturahim. Nampaknya hari-hari ini kita melihat pergerakan masyarakat tidak seramai tahun-tahun lalu, walaupun tetap macet, tapi dana yang keluar tidak sebanyak tahun lalu. Apa yang menyebabkan ini, Bang Ihsanuddin Nursi, sementara harga emas terus bergerak ke angka 2 juta rupiah per gramnya? Masya Allah, lamaran makin susah aja nih. Apa yang Bang Ihsan lihat ini, perkembangan apa yang sedang terjadi sementara negara dengan keyakinan dan antaranya, dan faktor-faktor apa yang akan kita lihat ke depan di antara gejolak nilai dolar yang terus merangkak pelan-pelan. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi, dan tentu komentar Bang Ihsanuddin Nursi terhadap perkembangan di jalur Gaza pun akan ditunggu oleh pendengar pagi hari ini. Oke Bang, silakan Bang. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan saum Ramadan kita diterima. Amin. Dan kita mencapai ketakwaan yang disasar oleh puasa kita kemarin. Amin, amin, amin. Nah, sebenarnya peristiwa yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, yang sedang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, ini tidak serta-merta terjadi begitu saja. Dia merupakan rangkaian dari sebuah proses perjalanan panjang yang harus dihadapi oleh Indonesia disebabkan kesalahan berpikir, kesalahan bersikap, kesalahan mengambil kebijakan secara dalam bahasa sederhananya, kesalahan pilihan jalan, kesalahan memilih jalan. Dan dalam bahasa saya, misalnya bicara sekitar krisis kemarin 1997-98, ini kesalahan memilih paradigma, kesalahan memilih aliran. Kalau pakai bahasa hari-harinya, kesalahan memilih petunjuk. Apalagi terus petunjuknya diubah sedemikian rupa menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Yang diamandemen Undang-Undang Dasar 45, yang sudah diamandemen 4 kali, saya menyebutnya sebagai Undang-Undang Dasar 2002. Makin hari makin kelihatan bahwa terbukti sesat. Yang menariknya masyarakat luas, masyarakat umum, bahkan sebagian besar masyarakat intelektual, itu tidak merasakan sebagai bentuk kesalahan. Seolah-olah peristiwa hari ini sebagai peristiwa, memang peristiwanya kesalahan biasa saja, bukan kesalahan pengingkaran terhadap konstitusi, pengingkaran terhadap janji suci, pengingkaran terhadap yang namanya cita-cita, nilai-nilai, semangat kejuangan yang dibangun oleh para pendiri Republik gitu. Dan kalau hari ini begini ceritanya, mestinya ya terutama partai politik gitu ya, harusnya menyadari ini kesalahan mereka yang luar biasa. Karena partai politiklah pemegang kedaulatan. Rakyat itu cuma
cuma apa ya? Cuma objek dari bukan subjek ya. Cuma objek dari posisi mereka gitu ya. Dari ceritanya. Nah, itu makronya begitu ceritanya. Baru kita masuk ke per sektornya. Sektornya bisa kita lihat, politik kita tidak pernah politik yang saling mengimbuhkan kebaikan satu sama lain, saling berkontribusi kebaikan satu sama lain. Politik kita adalah politik yang saling menjegal, politik kita adalah politik yang saling menyalahkan, saling menihilkan. Kalau pakai bahasa itunya, saling meniadakan, menegasikan satu sama lain. Ketika giliran kampanye baru bersama-sama melakukan kolaborasi sebelumnya, bahkan sebelum pemilu sudah berkolaborasi untuk mencalonkan, dan seolah-olah itu demokrasi liberal dan masyarakat tidak bisa mengatakan apa-apa karena itu disodorkan oleh partai politik yang mereka harus kunyah. Itu bukti bahwa sesungguhnya kedaulatan sudah diambil oleh partai politik gitu, posisinya. Itu dunia politiknya begitu gitu. Dan seperti kita lihat, partai politik gagal, dan dalam kegagalan itu mereka tidak pernah merasa gagal menjalankan peranan. Itu di sektor di sektor politik, di dimensi politik. Dimensi sosial, kita tidak pernah memperbaiki kerjasama sosial secara baik. Kelihatannya terjadi kerjasama sosial, padahal tidak. Saya dirasa selama sekian tahun selalu menunjukkan bukti kerjasama sosial berantakan di jalan raya gitu. Coba bayangkan kemarin selama kita puasa, menjelang buka puasa gitu. Adakah kerjasama sosial yang baik di jalan raya itu ketika menjelang buka puasa? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Berantakan, gak karu-karuan gitu melihatnya. Saya misalnya melihat begini. Jangankan motor sama mobil, sesama motor aja begitu, mengerikan. Bahkan lebih rendah lagi terhadap pejalan kaki, terhadap penaik sepeda, itu sama sekali tidak ada menghormatinya, menghargainya, itu nggak ada itu. Mereka mau buru-buru mau makan, pokoknya saya duluan, nggak ada cerita udah, nggak ada cerita udah pokoknya. Itu kelihatan gitu, kita saksikan kayak gitu. Karakter gitu. Jadi karakternya begitu gitu. Dan itulah kenyataan bahwa hidup dengan riba itu begitu. Itu fakta hidup dengan, kan hampir boleh dibilang 80 sekian persen motor yang ada di jalan raya adalah motor hasil riba. Gitu. Dan kalau hasil riba nggak usah ini sudah jelas Allah mendeskripsikan di dalam Al-Quran bagaimana orang-orang yang terkena dengan riba. Itu dan negara ini negara pencipta utang gitu. Dan cipta utang dengan bunga ya negara riba sudah, dan masyarakatnya masyarakat riba gitu. Jadi sosial ekonomi itu nampak di situ gitu, dari kondisi seperti itu gitu. Nah, di ekonominya ya udah, ada yang bangga dengan inflasi rendah, tapi ternyata inflasi rendah memukul ya seperti sekarang. Bagaimana mungkin Anda berbangga dengan angka inflasi rendah? Itu angka semu, angka palsu yang tidak memberi manfaat apa-apa gitu. PHK sudah berjalan sejak yang namanya pembangunan infrastruktur dimulai ketika Anda mengizinkan tenaga kerja asing masuk karena memang tenaga kerja Indonesia remah, tidak punya apa-apa, dan kemudian sekarang menyatakan bahwa yang namanya Joko Widodo tidak salah secara konstitusional. Coba gimana kalimatnya? Sudah kampungan segala macam, kalimatnya begitu, endasmu, macam-macam lah kalimat-kalimat yang isinya adalah masyarakat dihadapkan oleh kekerasan verbal dari pejabat publik. Masyarakat dihadapkan, jadi kalau masyarakat memperoleh kekerasan verbal, dan di mana dia adalah pemilik kedaulatan rakyat, bukankah akhirnya masyarakat sedang diajarkan untuk juga melakukan kekerasan verbal? Jadi nggak usah kalah kalau kemudian ada kekerasan verbal juga pada moral tentang bagaimana Prabowo Subianto dengan Teddy. Jadi itu situasi yang sedang kita hadapi, dan di tengah yang namanya kita sedang Idul Fitri gitu. Jadi moral itu, maka situasinya menjadi bagaimana Indonesia Garuda Biru, bagaimana Indonesia gelap, lalu timbul persaingan antara undang-undang TNI dengan undang-undang Polri. Semuanya muncul ke permukaan dalam suasana
suasana yang sebenarnya menunjukkan betapa fuka itu sedang dihadapi oleh masyarakat. Turbulensi sosial, politik, ekonomi sedang dihadapi masyarakat. Maka semua orang mengatakan ini seakan-akan kita sedang menuju satu krisis multidimensi. Yang orang bilang krisis 97-98 bilang ya krisis multidimensi. Krisis multidimensi. Orang jalur ekonominya terkena dari nilai tukar. Karena nilai tukar sekarang sedang menuju 17.500 gitu ya. Kalau saya bilang batas psikologisnya 17.500. Kalau sudah 17.500 jatuh sudah berantakan. Itu ambang batas psikologisnya. Harga emas terus melonjak. Seperti tadi disebut sedang menuju 2 juta per gram gitu. Sementara yang namanya hutang seabrek-abrek, harga cabai merah, harga cabai keriting, harga naik terus nggak karu-karuan, harga kelapa muda yang tadinya 10.000 jadi 12.000, saya tahu persis karena saya penikmat minum kelapa muda setelah bersepeda gitu ya. Hanya karena, dan itu akan mengalami sticky price seperti itu ya saya tulis, akan mengalami kekakuan harga. Jadi ketika mereka naik, mereka nggak akan pernah turun lagi gitu. Nah, itu sticky price namanya. Kalaupun turun sedikit sekali, dan itu ternyata sudah 12 turunnya cuma 11.000 gitu. Jadi tetap kenaikan 10%. Apa artinya? Inflasi nggak ada gunanya. Inflasi 3% sementara kenaikan harga 10%. Suku bunga kredit 12-14%. Ya sudah kenaikan juga segitu, 10 sampai dengan 20%. Maka suka tidak suka kenaikan PPN 12% sekarang sudah terlampaui, sudah dibebankan ke masyarakat, nggak karu-karuan. Pada saat yang sama, Bank Dunia menyatakan kinerja perpajakan Indonesia adalah kinerja perpajakan terburuk. Ini juga Bank Dunia menyatakan kayak gitu. Apa yang sedangkan masyarakat sekarang ini, orang kalau balik dari luar negeri, pajak lagi, cari retail sana retail sini, akan mengincar UMKM, tapi cemana ini yang terjadi sebenarnya, Bang? Ya, kalau saya bilang, ketika Bank Dunia menyatakan bahwa kinerja perpajakan Indonesia adalah kinerja terburuk gitu ya di dunia, itu menggambarkan, Anda harus pajaki lagi masyarakat, gitu ya, agar bisa bayar cicilan dan bunga, dan pada saat yang sama, Anda nggak usah berhitung bahwa sumber daya alam Anda berguna untuk bayar pajak, bayar cicilan, nggak usah berhitung, biarkan itu serahkan ke swasta. Apa artinya? Ya, miskinkan masyarakat, biarkan ketimbangan terjadi. Itu kan bahasa sederhananya begitu. Miskinkan masyarakat, biarkan ketimbangan terjadi. Itu kan artinya perintah Bank Dunia itu, kalau mau diambil begitu gitu. Nah, itu yang saya bilang salah satu wujud di mana kita mendengarkan aliran-aliran sesat dalam pemikiran ekonomi. Judulnya kan pinjaman sabrek-abrek itu untuk pembangunan yang menciptakan kemudahan masyarakat sehingga masyarakat dapat penghasilan lebih bagus. Tujuannya begitu, tapi yang tercipta lain panggang dari api, begitu Bang? Iya, kalau kita lihat misalnya dari Bank Dunia sendiri yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur itu hanya berhasilkan menurunkan harga logistik 0,3% dari 24 menjadi 23,7%. Bank Dunia sendiri yang bilang. Tapi Bank Dunia ini adalah contoh pemikiran Barat yang berbasis pada multiple suitable standard. Pokoknya serba enak buat dia, nggak ada urusan. Anda sebagai debitur gitu ya, sebagai debitur dari para pemodal global, pemodal lokal gitu ya. Anda harus tetap bekerja untuk kami. Anda mau susah kayak apa nggak ada urusan gitu. Perilaku rentenir global ya begitu gitu sikapnya. Jadinya nggak ada urusan gitu. Begitulah cara berpikirnya gitu. Nah, kalau kemudian pembangunan tidak berhasil, ya itu karena memang pembangunan itu sifatnya subjektif. Yang dilakukan di era reformasi beda dengan yang namanya cerita ketika Orde Baru, ada yang namanya GBHN, ada yang namanya Pelita, ada yang namanya kemudian APBN, gitu. Dan itu dirumuskan oleh yang namanya MPR. Itulah arti bahwa Indonesia punya petunjuk melangkah ke depan kemana arahnya, tidak didasarkan atas subjektivitas presiden, gitu.
Kalau di era Joko Widodo ada yang namanya pembangunan infrastruktur, di era SBY ada yang namanya MP3EI, Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia, diganti oleh Joko Widodo dengan pembangunan infrastruktur, gitu ya. Yeah. Lalu kemudian di era sekarang Prabowo Subianto ada Danantara dengan kebanggaan melanjutkan hilirisasi, padahal hilirisasi juga tidak menciptakan apa-apa, kecuali cuma sekedar nilai tambah bagi kelompok-kelompok tertentu, yang kemudian angkanya dicatat oleh BI sebagai sebuah penambahan kekayaan Indonesia yang nilainya juga akhirnya hanya untuk korporasi gitu. Jadi artinya kita memang hidup dalam yang pernah kita bayangkan di radio ini, bahwa kita hidup dalam serba kepalsuan, kita hidup dalam serba kesemuan gitu melihatnya. Nah, kalau begitu sesungguhnya apa yang sedang terjadi adalah seperti yang saya viralkan kemarin, ada 7 indikator dampak dari kesesatan itu gitu. Mulai dari peringatan saya di 2015 tentang Indonesia sedang menuju jatuhnya daya beli. Wah, saya sampaikan itu sebuah di stasiun TV franchising gitu ya. Kemudian lawan saya kebetulan anak kecil dari sebuah lembaga ekonomi politik bergengsi di Indonesia. Oh, mereka dengan bangganya menunjukkan tidak terjadi karena dia dukung habis-habisan si presiden dari lembaga itu gitu ya. Saya nggak usah sebut siapa, tapi itu masih viral gitu, masih ada di gitu ya. bahwa 2015 sudah saya katakan bahwa Indonesia sedang menuju kejatuhan daya beli gitu. Dan sekarang orang saat itu sudah media, karena medianya waktu itu sudah media dibayar gitu ya, sudah media ditutup habis-habisan. Ya nggak berani mengungkap itu, dan bahkan mereka menolak, tidak sedang terjadi daya beli. Ya, sekarang mereka menghadapi kenyataan itu. Gitu. Jadi 10 tahun terakhir sesungguhnya Indonesia sedang menghadapi kejatuhan daya beli, dan itu terbukti. Apa indikatornya? Sederhana sekali. Kenapa pada posisi menurunnya, jatuhnya kelas menengah sekitar 9,7 juta, pada saat yang sama sejumlah orang kaya makin kaya, dan sumber kekayaannya berasal dari sumber daya alam. Coba kita bayangkan yang ada dalam benak kita. Ada dua kita dalam bahasa yang sederhana kita ngelihat 2 term. Di satu sisi kelompok masyarakat besar, di sisi lain kita ngelihat kelompok masyarakat kecil. Kelompok masyarakat besar adalah jatuh daya beli, kelompok menengahnya berkurang. Saat yang sama ada kelompok sekecil yang makin kaya disebabkan oleh sumber daya alam gitu ya. Dan sumber daya alam itu sebenarnya disebabkan karena kesalahan memilih aliran rezim perizinan. Artinya apa? Negara, pemerintah sedang mengizinkan proses pemiskinan struktural terhadap masyarakatnya jauh lebih beras, dan mengizinkan kekayaan struktural kepada sekelompok kecil. Itu adil nggak? Dan itu yang terjadi sejak namanya tuntutan ultra neoliberal yang dijalankan lewat demokrasi liberal, lewat yang namanya hasil amandemen Undang-Undang Dasar 2002, lewat pasal 33 ayat 4 yang dilakukan oleh segelintir ekonom. Yang antara lain itu dilakukan oleh Sri Mulyani, Sri Adiningsih gitu, Sahrir, Didi Jarahbidin, kawan-kawan itu gitu ceritanya. Hasilnya begini gitu. Ini yang disebut konstitusional gaya baru gitu ya. Dan mereka bangga dengan konstitusi itu gitu. Iya. Anda bisa lihat misalnya bagaimana ketika kita menyaksikan kampanye Indonesia gelap. Coba siapa yang tampil? Coba siapa yang tampil? Bisa kelihatan kok di situ. Saya tidak sedang mengkritik mereka. Saya sedang mengatakan gitu ya. Apakah dengan demo ada seorang emak-emak ngomong begini. Kebetulan menarik cara ngomongnya gitu ya. Tapi mama ini cerdas. Apa dengan teriak-teriak Garuda Biru, Indonesia gelap, TNI dui fungsi, wah bisa-bisa. Terus Indonesia menjadi lebih baik. Dengan begitu Anda mau menjatuhkan Prabowo, ada jaminan Indonesia menjadi lebih baik. Karena sudah terbukti saling menjatuhkan itu tidak lebih baik. Dengan menyatakan bahwa dui fungsi TNI, dui fungsi ABRI, terus Indonesia menjadi lebih baik dengan polisi yang ternyata
dengan enaknya menjadi alat hukum kekuasaan, masyarakat merasakan rasa adil katanya. Wah, lu dengan kita dengan ngomong begini terus ini, itu kan dia ngomong tentang sistem, tapi dihadapkan oleh kenyataan yang buruk itu gitu, si emak-emak itu protesnya. Saya menyaksikan si emak-emak itu ngomong begitu, dan dengan kalimat bagaimana Gibran dihadapkan oleh kenyataan mengunjungi banjir Bekasi, si mama bilang males dan itu viral. Artinya dia tidak menghargai kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dengan kalimat males gitu, tidak. Dan dia melengos, buang muka, tidak mau melayani. Artinya sesungguhnya ada problem besar di negeri ini. Jadi tidak mungkin kita mengatasi hanya problem menyelesaikan secara parsial. Nah, banyak orang bilang revolusi. Saya bilang nggak perlu revolusi. Yuk kita lakukan perubahan damai. Perubahan damai itu ada jalannya, ada caranya. Rasulullah itu mengajak perubahan masyarakat, gitu ya. Pindah dari sebuah sistem yang zalim itu dengan cara damai. Rasulullah itu melakukan revolusi, tapi revolusi damai. Jadi kalau ada orang yang tetap masih memilih nabi lain sebagai petunjuk kehidupannya, gitu ya, dengan tetap merujuk Al-Quran tapi tidak melihat Rasulullah sebagai pola anutannya, coba betapa tersesatnya dia. Dan sekarang terjadi lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Itu bagian dari pecah. Ditambah dengan tambahan lagi dengan cerita-cerita tentang yang namanya Balawi dengan penghinaan. Habis-habisan kita dipecah belah, coba. Sektor agama kena, seluruh sisi kena, coba. Sekarang pertanyaan kan menjadi sederhana ditanya, Bu. Kenapa Indonesia selalu menjadi objek Yahudi untuk dipecah belah? Ini dibalik semuanya gitu. Itu pertanyaannya. Kenapa Indonesia, tepatnya masyarakat Islam Indonesia yang tadinya 90%, sekarang 87,2% gitu ya, selalu menjadi objek untuk dipecah belah, diadu domba, diacak-acak, diturunkan harga dirinya, dihilangkan rasa percaya dirinya dalam memegang agama. Kenapa sampai kayak gitu? Itu pertanyaan besarnya. Pertanyaan berikutnya menjadi, apakah ulama berhasil mendidik kesatuan masyarakat Indonesia? Apakah ulama berhasil mendidik bagaimana menyatukan umatan wahidah? Ini untuk Islam yang satu yang radio kita pancangkan terus. Banyak ulama pun merasa yang paling benar lah begitu kan. Kita juga tidak nutup mata terhadap itu. Betul. Saya sendiri disebut sebagai Bang Ihsanuddin Nursi ikut aliran Syiah. Udahlah, kita duduk macam-macam. Saya bilang, mari kita duduk bareng. Berani nggak? Yuk kita duduk bareng yuk. Kenapa nggak? Yang ada cuma dicaci, yang ada caci makinya caci maki virtual. Jangan caci maki virtual. Yuk kita silaturahim tatap muka. Yuk kita duduk bareng gitu. Termasuk bagaimana cara menyelesaikan bangsa ini. Yuk duduk bareng. Ayo. Udahlah, saya sudah tua gitu. Beberapa saat lagi saya sudah menjelang kematian kok. Jadi tidak lagi hasrat bukan lagi hasrat. Memang sejak sudah 25 tahun saya tidak lagi punya hasrat untuk punya jabatan publik. Kalau mau dikasih ya saya pilih-pilih mana yang cocok mas saya. Nggak cocok ya tolak. Gitu aja sederhana kan. Kalau amanah hamba datang sama kita, amanah itu kemudian dalam rangka memang amanah yang cocok sama ya kalau Al-Quran kan bilang serahkan segala sesuatu pada ahlinya kan. Nah, kalau itu tidak sesuai dengan keahlian kita terima. Ya kita namanya serahkan jabatan dong. Iya, dalam literasi Rasulullah ada orang namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Dia orang yang menyendiri terus. Dan nampaknya Anda memilih jalan macam begitu, Bang Ihsanuddin. Saya sebenarnya tidak sedang memilih jalan menyendiri. Karena saya tetap bersama dengan sejumlah teman-teman, sejumlah rekan-rekan yang punya kerisauan yang amat sangat mendalam, tapi mereka tidak bersuara. Dan saya tidak pernah menyatakan keinginan untuk mendukung satu rejim ketika rejim itu secara struktural itu salah. Siapapun dia. Gitu. Sehingga saya disebut sebagai siapapun presidennya, Ihsanuddin Nursi oposannya.
Bang, tapi tapi dunia ini kan sedang tidak baik-baik saja. Banyak negara, termasuk Indonesia, sedang ketar-ketir menghadapi orang yang nampaknya cemana ini Donald Trump dengan perang ekonominya yang sedemikian dahsyat menghadapi Cina, Brazil, Kanada, semua ASEAN, India dan lain-lain. Apa yang Bang Ihsanuddin sendiri ke arah mana kebangkrutan Amerika ini kah? Yang sudah diambang mata atau apa yang terjadi sebenarnya? Eh, Make America Great Again, gitu. Sebagai lanjutan dari American First, dari Obama, American First, ketika dia kalah menghadapi perang dagang dengan Cina, lalu kemudian dia mengeluarkan kebijakan American First, lalu dilanjutkan oleh seterusnya oleh Trump, lalu dilanjutkan oleh Biden, dan sekarang diulang lagi oleh Trump sebagai presiden ke-47 dengan gagas Make America Great Again, walaupun kemudian dicaci maki. Sebenarnya Amerika tidak mengatakan. Jadi kalau kita bikin SWOT, Strength, Weakness, Opportunity and Threat, gitu ya, analisis itu, kita bisa melihat Amerika merasa berada dalam posisi kekuatan yang punya peluang. Kekuatan dia yang pertama, dalam perspektif teknologi, dia unggul. Walaupun kemajuan teknologinya sudah dihambat oleh Cina. Tapi dalam kerangka teknologi, ICT terutama, dia unggul. Apa indikatornya? Lihat bagaimana ketika Trump pidato inaugurasi, 3 orang yang unggul dalam teknologi dia kumpul jadi satu. Ada Mark Zuckerberg, gitu kan? Ada Jeff Bezos, ada Elon Musk. Jeff Bezos meluncurkan Blue Sky satelitnya. Jeff Bezos, Elon Musk juga meluncurkan satelitnya, gitu. Jadi swasta sudah punya kemampuan memainkan persaingan di dirgantara lewat satelitnya. Dan itu adalah situasi paling mutakhir dalam peperangan mencapai kemenangan. Jadi bukan lagi lewat udara, mereka seakan-akan bisa memotret dunia seperti apa lewat satelit itu. Nah itu hal yang paling mutakhir gitu ya, kita lihat sesungguhnya dia merasa unggul secara teknologi. Lalu berikutnya ketika merasa tergantung pada semikonduktor, Donald Trump membeli Taiwan Semiconductor Corporation senilai 100 miliar. Untuk mengatakan bahwa dia tidak kalah dari segi penyediaan chip. Padahal Taiwan Semiconductor ini adalah pemasok, menurut berita-berita yang muncul dari media mainstream di barat sana, pemasok chip ke seluruh dunia sebanyak 90%. Baru kemudian dipasok oleh Korea Selatan, baru dipasok oleh namanya Malaysia. Makanya sebelum Trump inaugurasi, Biden sudah memberikan keleluasaan kepada 3 negara itu untuk membangun industri chip di Amerika. Tapi Trump tidak lagi sekedar ngebangun, Trump langsung ngambil alih, langsung membeli, dan Taiwan menjualnya, sehingga menimbulkan kritik di Taiwan sendiri kenapa perusahaan yang demikian menentukan arah pertumbuhan industri ICT itu dijual, gitu ya. Dan bagi Trump itu sebuah cara bagaimana dia mengatasi persoalan hardware. Jadi kata kunci dari peperangan ini adalah bagaimana penguasaan hardware dan software itu datang dari mereka. Dan Indonesia tidak mikir kayak gitu. Indonesia cukup merasa menjadi konsumen saja gitu. Berharap tapi tidak. Padahal kalau dilihat segala macam sumber dayanya ada semua di Indonesia gitu. Cuma tinggal teknologinya belum dimiliki. Nah, berikutnya adalah bagaimana Amerika menguasai yang namanya payment system dan kemudian tetap menguasai pada greenback. Greenback tetap menguasai pasar uang, Greenback tetap menguasai pinjam meminjam, Greenback tetap menguasai bagaimana pasar modal gitu. Walaupun kemudian berkurang untuk penggunaan di transaksi perdagangan karena sejumlah negara sudah menggunakan local currency transaction (LCT) atau menggunakan bilateral swap.
Jadi kalau Indonesia dengan Cina ya saling gunakan rupiah sama yuan renminbi. Timbangannya apa? Timbangannya mereka nggak mau pakai dolar, timbangannya emas. Nah, ketika timbangan emas, Amerika menguasai harga emas lewat yang London Metal Bullion. Bahwa pasar emas itu dikuasai oleh London. Padahal London sama-sama dengan mereka. Tetapi ini menarik nih cerita terakhir London ini. Di sini saya bergeser ke politik. Iya, silakan Bang. Amerika sedang memukul yang namanya Eropa. Kanada. Kanada dulu, karena Kanada nanti hubungannya dengan London gitu loh. Kenapa sekarang Perdana Menterinya adalah orang yang pernah berjaya di Bank of England. Menarik kan? Bagaimana Perdana Menteri Kanada, orang yang pernah berjaya di Bank of England. Kok bisa ya orang yang pernah menjadi petinggi di Bank of England menjadi petinggi di Kanada gitu loh. Ya, karena itu sebenarnya antara Kanada sama Inggris sebuah negara yang masing-masing punya otonom tapi diikat oleh sebuah nilai-nilai tertentu bahwa mereka saling bisa bertukar untuk kejayaan kedua belah pihak gitu. Maka ketika Kanada dipukul oleh Trump lewat tarif dan oleh kebijakan lain-lain gitu ya, seperti menyatakan Kanada menjadi negara bagian ke-51 ya. maka yang risau bukan hanya Toronto, bukan hanya Kanada gitu, tapi Inggris juga risau. Maka terjadilah sesungguhnya nampak dari cerita tentang Ukraina Rusia. Bagaimana dialog Rusia, bagaimana dialog Trump dengan Putin tidak melibatkan kawasan Uni Eropa. Padahal kemarin Inggris bersama Prancis menjadi penggagas pertemuan NATO dengan Ukraina gitu. Terjadilah konflik Amerika menghadapi Uni Eropa. Termasuk terhadap Kanada, terhadap Meksiko, termasuk terhadap yang namanya Cina. Artinya Amerika menjadi musuh negara-negara yang tadinya merupakan aliansinya. Dalam tanda petik musuh gitu. Kalau kayak gitu sesungguhnya apa yang sedang terjadi? Mereka sedang menyatakan bahwa dengan penguasaan dia atas greenback, dengan penguasaan dia atas teknologi, dengan penguasaan dia atas yang namanya teknologi militer dan kekuatan militer serta nuklir gitu ya. Jangan coba-coba, saya berani gitu. Dan saya siap berperang. Apa poinnya? Seperti yang pernah saya bilang di Rasil. Dunia sedang menuju di sini nih, dunia sedang menuju satu peperangan besar. Ini omongan kapan ya di Rasil ya? Iya, beberapa kali dibicarakan masalah ini. Iya. Jadi dan kalau kita ngeliatnya begitu, dia akan berdampak terhadap Indonesia. Maka hanya dalam hitungan berapa jam lagi, kurang lebih sekitar 8 jam lagi ya, akan terjadi keputusan dari Trump sebagai hari pembebasan, Liberation Day. Dan itu artinya semua negara yang terkait dengan Amerika dalam rangka perdagangan itu akan dikenakan sanksi, akan dikenakan tarif. Karena Trump menyatakan mereka mengambil kekayaan mereka mengambil keunggulan kita, mereka kalimatnya Trumpnya begitu gitu ya. Trump ingin mengembalikan kebijakan tarif. Poinnya, kebijakan Trump telah mempermalukan para ekonom yang menyanjung, yang pro dengan ekonomi terbuka, ekonomi global. Karena penyanjung ekonomi terbuka, ekonomi global adalah orang-orang yang menjunjung tinggi hambatan tarif. Gitu. Jadi Trump sedang mempermalukan satu generasi lebih para ekonom yang menjunjung, satu generasi lebih dong. Ini kan sejak yang namanya sudah 40 tahun. 40 tahun. Ya. Mereka yang menjunjung ekonomi terbuka, mereka menjunjung ekonomi global sedang dipermalukan oleh Trump. Bahwa hambatan tarif itu justru merugikan. Karena hambatan tarif sesungguhnya hanya menguntungkan mereka yang berhasil menikmati keunggulan-keunggulan tertentu. Dan sekarang Trump sedang bertahan. Poinnya adalah inward looking Trump dalam rangka memulihkan perekonomian, dalam rangka memulihkan dominasi Amerika, itu sedang berjalan yang menurut Krugman tidak pada relnya. Gitu. Jadi kalau baca kajian Krugman, baca kajian orang-orang yang pro ekonomi internasional, Trump sedang memulihkan perekonomian Amerika dengan cara inward looking, tapi tetap dalam konstruksi ekonomi internasional tidak pada relnya. Dan itu akan merugikan Amerika sendiri dalam jangka pendek katanya, bukan dalam jangka panjang, dalam jangka pendek. Apa akibatnya? Karena
Amerika akan Naik berhadapan harganya. dengan kenaikan harga-harga. Internal. Harga-harga akan meroket, ya internalnya kayak gitu. Nah, Hmm. sementara secara internasional, gitu ya, ya suka tidak suka, Indonesia akan kalah bersaing. Dan itu sudah kalah bersaing kita dengan Vietnam. Oh. Kita, misalnya kalau kemarin Ihsan Talib baru kembali dari Al-Haramain misalnya, Betul. bisa kita lihat barang-barang Indonesia sudah makin surut, kalah dengan barang dari Bangladesh, kalah dengan barang India, kalah dengan barang dari Cina, kalah dengan barang dari Vietnam. Yang tadinya datang dari Garut, yang tadinya datang dari yang namanya Sumatera Barat, peci-peci itu anyaman-anyaman kayak gitu, sekarang sudah tidak kelihatan lagi made in Indonesia itu. Yang tadinya datang dari Bandung, ya, tadinya datang dari pasar Cipulir gitu ya, udah nggak ada lagi tuh. itu udah dikalahkan kita di situ gitu. Di dalam negeri kalah, di luar negeri kalah. Nah itu yang sedang kita hadapi. Dan suka tidak suka, semua orang akan bertahan masing-masing pada posisinya. Dalam situasi perang kayak apapun, orang akan menoleh ke dalam dirinya. Nah, persoalan besarnya, bagaimana Indonesia menoleh ke dalam dirinya? Nah, itulah yang dilakukan sebagian kecil oleh Prabowo Subianto lewat yang namanya Danantara. Caranya juga salah cuma. Memperkuat diri sendiri. Sama, Pak Prabowo Subianto melakukan realokasi anggaran, Trump melakukan realokasi anggaran. Gitu ya. Prabowo Subianto berusaha mengurangi ketergantungan akan investasi global. Dia bangunlah Dantara Sovereign Wealth Fund gitu ya. Diikuti juga, tapi caranya salah gitu. Sebuah Prabowo Subianto memberikan makan gizi gratis, salah. Prabowo menghapuskan kredit beberapa kredit itu udah kur apa PMN untuk rakyat itu dihapuskan gitu ya. Tapi kemudian tapi kemudian tidak memantik produksi rakyat gitu loh, coba. Tidak artinya seperti persentase sektor hasil. Kan kita bukan hanya bicara soal inovasi. Kita juga bicara produktivitas. Ketika masyarakat tidak punya sarana produktivitas lagi, ya sudah akan terjadi penurunan perekonomian. Itu omongan Ihsanuddin Nursi udah berapa bulan lalu dari sejak 2023 gitu. Yang kemudian saya presentasikan ke Rasil juga gitu ya. Nah, dari sana sesungguhnya yang harus dilihat adalah bukan lagi persoalan-persoalan parsial. Potongan-potongan masalah dilihat, ini potongan masalah begini, potongan masalah. Kalau cerita investasi asing, itu kan udah saya bilang, itu 7I. Kalau 7I, Anda harus ngelihatnya secara struktural fundamental. Anda harus ngelihatnya secara detail, lalu tapi juga masuk ke dalam secara makro. Rincian-rincian masalah itu, parsial-parsial masalah itu, harus merupakan satu pasal yang terselesaikan untuk menggambarkan picture besarnya, gambar besarnya, makronya itu utuh gitu. Sehingga seperti sudut pandang mata burung atas satu bangunan, gitu. Seperti bagaimana Amerika memandang dunia lewat satelitnya Jeff Bezos, lewat satelitnya Elon Musk, lewat satelitnya NASA sendiri. Gitu. Mestinya begitu ngelihatnya gitu. Kalau nggak mau ngelihatnya, jadi kita tahu persis peta masalah di mana. Nah, dari sana nampak persoalan pada betapa kita tidak mendayagunakan sumber daya alam, betapa kita tidak menggunakan human capital, betapa kita tidak menggunakan sumber daya buatan. Dalam hal ini yang namanya data dan infrastruktur dengan baik. Betapa kita tidak mendayagunakan sumber daya nilai tukar. 4 sumber daya ini tidak terkelola dengan baik gitu ya, sehingga kita tidak punya produktivitas dengan baik. Kita tidak punya inovasi dengan baik gitu. Kita tidak punya kemampuan kompetisi dengan baik gitu. 4 komponen yang saya sampaikan itu gitu ya kemarin itu semuanya tergambar. Nah, dalam perspektif itu kalau kita mau bilang gelap, ya memang gelap. Tapi gelap tidak secara menyeluruh, karena pada hakikatnya kita masih punya potensi-potensi besar untuk memperbaiki. Jadi jangan cuma bilang Indonesia gelap. Kita memang sekarang dalam posisi fajar. Kalau dalam posisi fajar kan sebentar lagi berarti matahari terbit. Duha gitu. Tergantung. Kecuali Anda mengalami sekarang dalam posisi jam 1 malam. Anda mengalami posisi jam tengah malam. Lain ceritanya. Kan ini sudah satu generasi. Kalau satu generasi, siklus satu generasi biasa-biasa saja terjadi gitu. Jadi jangan juga terkejut kalau satu siklus generasi terjadi perubahan. Nah, persoalan besarnya adalah apakah rezim sekarang ini bersiap melakukan perubahan siklus satu generasi atau tidak?
Itu Itu yang pertanyaan sedang besarnya. ditunggu. Nah, Itu pertanyaan besarnya. Nah. Gitu ngeliatnya. 40 menit sudah. Apa yang menjadi Masya konklusi Allah. kita pagi hari ini? Pendengar ini memang sudah mumet, jangan dibikin tambah mumet lagi. Mungkin Bang Ihsanuddin Nursi bisa memberikan sepercik cahaya di bulan Syawal ini. Mereka yang baru berjuang dengan keimanannya menambah booster kita untuk hidup lebih optimis lagi. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi sebagai penutup bincang kita pagi ini. Saya tidak sedang menambah mumet. Saya sedang mengatakan cara pandang menyelesaikan masalah tergantung sekali pada kemampuan menstrukturkan masalah. Pendengar Rasil yang saya hormati, yang saya banggakan, yang diridhai Allah dan diberkati. Pendengar Rasil yang tetap dalam keimanan yang tinggi, termasuk pemirsanya. Pahamilah bahwa penyelesaian masalah hanya bisa terjadi jika kita punya kemampuan menstrukturkan masalah dengan benar. Untuk memahami struktur masalah dengan benar, diperlukan pengidentifikasian masalah secara benar. Itu yang tidak dilakukan oleh masyarakat petinggi politik, petinggi bisnis di negeri ini, termasuk TNI Polri, termasuk partai politik apalagi. Jadi kita tidak sedang menambah mumet. Kami berkali-kali, Ihsanuddin berkali-kali menyatakan, nih jalan keluarnya, nih ada, jangan bilang saya minta jabatan, nih saya kasih, mau nggak? Duduk bareng, gitu. Ayo. Jadi kami tidak sedang menambah mumet, khususnya saya sebagai narasumber Rasil yang sudah bertahun-tahun. Kami tidak sedang menambah mumet. Kami bahkan tidak berusaha untuk menggerogoti kekuasaan. Ulang, Rasil tidak sedang menggerogoti kekuasaan. Rasil tidak sedang mendegradasi kekuasaan. Rasil sedang mengkritisi sebuah kebijakan secara struktural sehingga terjadi struktural permasalahan secara benar, dan kemudian dengan kalimat yang paling penting adalah kami siap memberikan sumbangan pemikiran. Mari duduk bareng. Kan yang terjadi keangkuhan. Iya, merasa. Yang terjadi keangkuhan terhadap manusia yang angkuh sudah kafir, angkuh kayak gitu, kita mesti ngapain? Nah, disitulah sekian tahun lalu saya menulis 5 prinsip dalam bunyal al-khamsin. Ulang, 5 hal mendasar dalam bunyal Islam al-khamsin adalah kejujuran. Itu menjadi barang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai bunyal Islam al-khamsin. Yang pertama, kejujuran di mana? Kejujuran bahwa Anda pegang janji alastu rabbikum qalu bala sahidna. Kejujuran yang kedua pada salat di mana? Kejujuran bahwa Anda sesungguhnya tidak mungkin menghadapi masalah, tidak mungkin menyelesaikan masalah, tidak mungkin menilai muhasabah diri tanpa jujur menilai peranan diri kayak apa? Tanpa jujur. Itulah sholat. Anda jujur menilai keberadaan Anda, lalu Anda bermuhasabah, lalu Anda berkomunikasi. Apalagi saum, tidak mungkin tanpa kejujuran. Demikian juga dengan zakat, tidak mungkin Anda menghitung kekayaan Anda tanpa kejujuran. Begitu juga haji, tidak mungkin Anda jujur menjalankan haji, tidak mungkin Anda menjalankan haji tanpa kejujuran bahwa Anda adalah bagian dari sebuah peristiwa perjalanan kehidupan manusia yang besar, dari mulai Ibrahim sampai dengan Muhammad SAW. Itulah wukuf di Arafah, gitu loh. Jadi libunia Islam al-khamsin dipegang oleh satu hal dulu, prinsipnya kejujuran. Tanpa ada kejujuran, tidak mungkin Anda menegakkan bunyal Islam al-khamsin. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin Anda menjadi waladzina amanu wa amilus sholihah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Itulah yang tidak dimiliki. Riba itu tidak jujur. Politik demokrasi liberal itu tidak jujur. Bahasa kerennya asymmetric information. Bahasa hari-harinya tidak jujur. Jadi, kalau Rasil seperti ini, terutama khususnya dengan narasumber Ihsanuddin Nursi, itu tidak lain tidak bukan dalam rangka wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itulah yang namanya taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum, kayak gitu jadinya. Mbak ya mikirnya terbuka lebar gitu loh. Masya Allah, alhamdulillah. Maafkan saya, Ayek Santali, maafkan saya pendengar Rasil pemirsa Rasil TV. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya bermaksud memberikan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, sama seperti ketika Abdurrahman Wahid berkuasa. Tegas-tegas saya mengatakan, Mas Dur, saya dalam rangka wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jangan berharap atau jangan mengira saya sedang menuntut jabatan dari Mas Dur.
Itu kalimat saya kepada Abdurrahman Wahid ketika saya duduk berdua. Ya, saya ngerti Mas Nursi maunya apa, gitu ngomongnya. Ya, sama seperti hari ini gitu. Maafkan saya, Aisan Philip, ini dalam rangka Hari Fitri gitu ya, hari yang baik gitu ya, hari baik bulan baik Syawal gitu ya, dan hari Syawal hari peningkatan Idnya, maka mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Amin, amin. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan. Amin. Dan mari kita langkahkan kaki kita tetap dalam ihdinas siratal mustaqim. Dalam langkah-langkah penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Amin, Gitu. amin. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Sampai ketemu hari Selasa ya, pekan depan. Maaf lahir batin sebelumnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.